Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4 yang sholih dan sholihah. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa sarapan dulu sebelum belajar. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, untuk pembelajaran kita pada pagi ini nanti Pak Udin akan mengajak kalian belajar kembali ilmu pengetahuan alam. Dan untuk materi hari ini nanti Udin akan belajar bersama kalian tentang tata cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di alam atau yang ada di sekitar kita. Untuk itu anak-anakku semuanya, simak baik-baik video penjelasan dari Pak Udin berikut ini. Nah anak-anakku semuanya, setelah kalian membuka buku kalian ilmu pengetahuan alam, sekarang kalian buka halaman 32. Yang C, cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan sandang, dan penghasil kerajinan atau untuk membuat kerajinan. Oleh karena itu, populasi hewan dan tumbuhan yang ada di alam ini itu harus dilestarikan. Dan tugas pelestarian hewan maupun tumbuhan itu adalah tugas manusia, tugas kita semuanya sebagai khalifatul fil ardh. Yang pertama, cara pelestarian hewan. Beberapa cara untuk melestarikan hewan, yaitu antara lain yang A, pelestarian hewan dapat melalui pembuatan suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas keanekaragaman jenis satwa atau jenis hewan. Itu adalah contoh cara pelestarian hewan. Yang kedua yaitu membuat undang-undang atau pembuatan undang-undang perburuan yang ini mengatur tentang larangan berburu, khususnya berburu hewan-hewan yang dilindungi. Selanjutnya yang C, pembuatan tangga ikan di daerah-daerah perairan, sungai yang tujuannya adalah melindungi dan meningkatkan populasi ikan yang ada di air tersebut atau di sungai tersebut. Itulah anak-anak beberapa cara untuk pelestarian hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya tata cara pelestarian tumbuhan. Beberapa cara untuk melestarikan tumbuhan yaitu antara lain yang pertama melakukan tebang pilih, yang kedua melakukan reboisasi atau penanaman kembali pada hutan yang gundul. Selanjutnya yang C, membuat cagar alam, dibuat untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan tertentu yang populasinya di alam ini sudah mulai punah atau sudah mulai menipis, khususnya yaitu tumbuhan-tumbuhan yang dilindungi di negara kita. Itulah tata cara pelestarian hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya anak-anakku semuanya, di video kali nanti Pak Udin akan memberikan tutorial sajian tentang tata cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Untuk itu anak-anak simak baik-baik video tutorial berikut ini. Di Indonesia terdapat berbagai hewan dan tumbuhan langka. Lalu, apa ya hewan dan tumbuhan langka itu? Hewan dan tumbuhan langka adalah hewan dan tumbuhan yang jumlahnya sangat sedikit jika populasinya menurun dengan cepat, dan jumlahnya di seluruh dunia kurang dari 10.000 ekor saja. Salah satu hewan langka adalah komodo. Komodo adalah kadal raksasa terbesar di dunia dan dapat hidup sampai kurang lebih 30 tahun. Saat ini kita dapat banyak menemukan komodo di Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada badak Jawa atau badak bercula satu. Badak merupakan hewan paling langka dan paling terancam punah loh. Badak termasuk hewan mamalia yang mengalami perkembangbiakan yang cukup lama. Populasinya pun kian menurun. Penyebabnya adalah perburuan yang dilakukan secara liar, yaitu perburuan cula badak. Selain itu juga hilangnya habitat tempat badak tinggal. Saat ini
ini, kita bisa menemui badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di Provinsi Banten. Nah, lalu bagaimana dengan tumbuhan? Selain hewan, terdapat juga beberapa tumbuhan yang langka loh, di antaranya bunga Rafflesia Arnold. Bunga ini terkenal dengan sebutan bunga bangkai karena mengeluarkan bau busuk yang menyengat yang berfungsi untuk menarik lalat untuk membantu proses penyerbukan. Sebab langkanya bunga ini adalah kegiatan manusia seperti pembukaan wilayah hutan untuk pertanian dan lain sebagainya. Penemu bunga ini adalah Sir Stamford Raffles. Ia adalah seorang bangsawan dari Inggris. Kamu bisa melihat bunga ini salah satunya di Taman Nasional Bengkulu. Lalu ada pohon cendana. Pohon cendana termasuk tumbuhan berkayu yang dapat menghasilkan bau harum pada batang dan akarnya. Karena keharumannya, pohon ini menjadi sangat berharga sehingga jumlahnya semakin berkurang. Pohon cendana ini banyak ditemui di Nusa Tenggara Timur. Lalu, apa yang perlu dilakukan agar hewan dan tumbuhan langka tidak punah? Maka, perlu adanya pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan langka. Tujuan pelestarian adalah untuk melindungi tumbuhan dan hewan dari kepunahan, lalu melestarikan hewan dan tumbuhan langka, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Usaha-usaha yang dapat dilakukan diantaranya tidak berburu hewan sembarangan, melindungi dan membudidayakan hewan-hewan langka, melakukan tebang pilih dan tidak menebang pohon sembarangan. Selain itu, salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan hewan langka adalah dengan adanya Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa yaitu tempat melindungi hewan tertentu, terutama hewan-hewan langka. Selain itu, ada pun cagar alam. Cagar alam adalah tempat yang berfungsi untuk perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Maka dari itu, ayo kita jaga dan lestarikan hewan dan tumbuhan langka agar tidak mengalami kepunahan. Cukup sekian. Thanks for watching. Bye-bye. Demikian anak-anakku semuanya kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Jika ada penjelasan dan video tutorial yang kurang, saya mohon maaf, dan anak-anak tetap semangat dalam belajar. Untuk tugas hari ini nanti, anak-anak silahkan membaca kembali bukunya halaman 32. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.